Sugeng rawuh beliau guru besar madhab Syafi'i dan ilmu qiraat dari Al-Azhar Asy-Syarif Mesir, Syekh As-Sayyid Abdul Aziz Ahmad Al-Syahawi Al-Husaini. Beliau sampun pinarak teng ajeng alhamdulillah. Mboten kesupen pengasuh pondok pesantren Amanatul Ummah panjenenganipun Romo Kiai Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim. Kalih pangestunipun niku alhamdulillah ibu kawula biasane mboten rawuh karena mungkin ya ada Bu Khofifah mungkin. Bu Nyai Lamaatul Waridah pangestunipun beliau jimat, saya doakan beliau sehat panjang umur. Nggih. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Ini nikmat yang sangat luar biasa bagi kita semua. Jadi yang dinamakan santri itu kalau makna secara spesifiknya, santri itu ya orang-orang yang mondok di pesantren itu, kalau makna secara spesifiknya. Tapi ketika kita berbicara tentang santri, yang dimaksud santri itu siapapun, entah itu beliau itu menjadi pengusaha, entah beliau itu menjadi TNI, menjadi polisi, menjadi gubernur, menjadi wakil gubernur, menjadi bupati, atau menjadi apapun itu, selagi dalam perjalanan hidupnya dia itu mengikuti dawuh-dawuhnya ulama yang menjelaskan tentang syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dia tidak pernah tidur di pondok pesantren, dia juga termasuk santri. Jadi kalau makna spesifiknya orang-orang yang pernah tidur di pondok pesantren ngaji bersama kiai. Tapi kalau makna luasnya berbicara tentang santri, siapapun itu, mau orang yang jualan di pasar, mau orang yang nge-grab, mau orang yang bekerja di mana, kerja apapun itu, tapi dalam perjalanan hidupnya dia selalu mengikuti dawuh-dawuhnya ulama yang menjelaskan tentang syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ketika dia itu berdagang, dia berdagang dengan benar, mengikuti syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia itu bekerja, dia bekerja dengan benar, sejalan dengan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, orang seperti ini juga termasuk santri. Artinya momentum peringatan Hari Santri memang yang ingin memperingati atau yang keharusan memperingati itu ya luas. Tidak harus santri atau alumni-alumni pondok pesantren. Jadi kaya panjenengan garangan-garangan ngeten iki kok dalam hari-harinya mungkin karo masak karo ngrungokne ngaji, mungkin karo nyapo karo ngrungokne ngaji. Kemudian dalam perjalanan hidupnya mengikuti ulama tersebut. Lah niku juga termasuk santri. Lah santri itu harus disyukuri. Karena apa? Santri itu adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua orang ditakdir bisa menjadi santri, tidak semua orang. Makanya santri itu kalau di dalam Al-Quran adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu sendiri hidup ini semisal tidak mendapatkan petunjuk, ini ya repot banget. Semisal saya, tadi malam saya ini ngaji di Kudus bersama Gubernur Jawa Tengah, bersama jajarannya, bupati-bupati se-Jawa Tengah. Kemudian geser ke sini, karena sore harus di sekolahnya Bu Khofifah dulu, sore tadi, Khotijah, akhirnya malam ke sini. Nah, semisal saya ini tidak mendapatkan petunjuk, mungkin supir saya, mungkin Yadi itu mungkin bingung. Waktunya belok, enggak belok. Wae nganan, enggak nganan. Wae ngiri, enggak ngiri. Mungkin sampai malam ini belum ketemu saya, sampai Surabaya. Mungkin bisa nyasar, mungkin nyasar ke Banyuwangi lah, mungkin nyasar kemana. Ini kalau enggak mendapatkan petunjuk, ya kayak jenengan itu. Mungkin mau nyari rumahnya Gus Idam. Mungkin mau nyari markas Sabilu Tobah. Mepe error. HP ini error, kadung rombongan nggih kudung kaya korden kabeh, kaya umbul-umbul kabeh. Pengen ning omahe Gus Idam, wayahe jadwale jam 4 kudu teko kono, krana arep ngapling. Dilalah gak entuk petunjuk. Tujuane ning Blitar,
mepe ngarah ning makam Bung Karno. Digoleki neh malah ngarah neh teko Malang, ngarah neh teko Kediri lah. Gak ketemu-ketemu. Akhirnya ya gak nyampe tujuan. Lah ketika berbicara seorang santri, santri itu adalah orang-orang yang dipilih mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Lah kok bisa, Gus? Sejalan dengan apa yang didhawuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Faman yuridillaha ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Orang itu kalau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberi yashrah sadrahu lil Islam, kelapangan dada, keluasan hati untuk memeluk, untuk mempelajari agama Islam. Lah orang-orang yang lapang dada, lapang hati, memeluk mempelajari agama Islam itu siapa? Kalau yang ada saat ini ya santri. Ya jamaah-jamaah yang istiqomah mengikuti kiai yang menjelaskan syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Nggih jenengan-jenengan niki. Niku jenengan niku dipilih karo Gusti Allah untuk petunjuk. Makane walaupun kadang udan nek wis ngomong ning ngaji panggah mangkat. Walaupun mungkin kadang dihina, kayak katanya Pak Sabar tadi, saya jadi ingat. Saya itu dulu waktu jadi santri, saya mondok di pondok salaf, saya itu masak sendiri. Sama bunyanya awalnya nggak boleh, tapi saya itu pengen tirakat, poso. Sekarang kan sudah kurus toh, dulu lebih kurus saya itu. Luwih kuru neh, ketok nelongso, no. Paling coro cetuk jenengan pengadike sego paling, dikirimi. Wong buka Vivahi sampai saat ini koyok welas ngoten kok kalih kula. Cetuk umroh kirimi panganan. Kula wau ning hotel kirimi parcel. Ketoke welas paling gusuk kuru kurang gizi ngono paling. Lah waktu saya mondok di pesantren dulu lebih parah. Kuru, sandal gak duwe. Tapi ketika ditanya ibu saya, "Le kurang apa?" Cukup. Memang saya sengaja pengen tirakat. Dilalah waktu pulang, Pak Jenderal, waktu pulang teman-teman saya itu bilang, "Gus, golek apa mondok? Mondok ki golek apa? Aku wis kerja, HP ku apik." Waktu saya mondok itu rokok ngutil saya Pak Jenderal. Teman saya sudah pak-pakan karena di rumah sudah bekerja. Nah, saya sempat bingung, iya apa aku ki kleru. Tapi saya balik lagi ke pondok. Kemudian Mbah Yai dawuh, "Pokoknya ngaji. La alima mamkut. Uang ini ngalim, uang ini duwe ilmu, ora bakal putus saka rahmate Gusti Allah." Wis tole, sok kitab kok buka duit. Ben mulih kitab tak buka panggah gak duwe duit. Mumet akhirnya aku. Iki sing bener sapa iki aku ngono. Koncoku apa sapa dibuli terus. "Gus kok tambah kuru ketok melas. Anake bunyai paring rakopen sampean." Wah, budrek neh sirahku. Ki piye iki? Akhirnya terus saya ngaji. Akhirnya sampai kemudian ayah saya sakit stroke 2 tahun saya di rumah. Lah cita-citanya ayah saya itu ngedep dampar ngaji kitab. Kemudian syukur-syukur gelem istiqomah ngimami jamaah santri-santri itu. Lah sampai sekarang yang saya bisa lakukan keinginan abah saya itu masih ngaji ngedep dampar tok. Wah nek ngimami istiqomah wabot. Apa nek garangan-garangan kuwi kene wiritan ngalih kabeh kok. Margono jak jamaah ngono kene wiritan ilang. Dadi dhewe aku wiritan. Akhirnya kula urung iso niki nek istiqomah ngimami ngono urung iso wis. Mungkin dalam 5 waktu berapa kali. Lah, saya dulu dihujat, dibully. Mungkin kamu jadi apa, kamu besok apa. Tapi ya itu tadi, karena mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yashrah sadrul lil Islam. Diberi kelapangan dada untuk memeluk memahami agama Islam. Masya Allah. Sekarang dikit-dikit semuanya ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Entuk dekengan pusat. Tapi ketika orang itu tidak dipilih mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayatnya dilanjutkan, "Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyikon haraja." Ketika dia itu oleh Allah ditakdir menjadi orang yang sesat, orang yang gelap, maka di dalam hatinya yang ada hanyalah kesempitan, sesak.
Ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan dia akan mendaki di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Dadi koyo ora mungkin. Dadi uang niku nek pancen ora santri, digenahne dijelasne masalah santri yo gak paham. Mungkin kayak jenengan mendengarkan pengajian seperti ini, sholawatan seperti ini, seneng ayem. Kalau orang memang tidak didaktir mendapatkan petunjuk, lihat jenengan ini loh. Kayak kok gelemen, ngono kayak oleh opo. Ya kayak dulu waktu saya mondok dibully seperti itu. Sekarang saya seperti ini, ya nggak ada yang tanya. Tak tunggu sampean, Gus golek opo tak enteni. Arep tak dudoi kabeh ki lho aku ya ngono. Bojo ya teko dhewe iki lho ngono. Lho bojo kula ya lumayan nek karo Bu Arumi 11 12. Ya ayu bojo kula sak srit ngono lho. Ya ngelem bojone dhewe Mas. Mungkin Mas Emil tersinggung. Lah ngoten niku cukup kabeh. Dulu itu waktu saya mondok, saya bingung. Iki sok rabi karo sapa, oleh sapa, bingung saya. Alhamdulillah moro-moro bojo teko dhewe. Walaupun saya itu sejak menikah Pak Jenderal, sejak menikah itu jadwal saya nggak pernah leren. Malah 2 tahun yang lalu 1 hari bisa 3 kali. Kalau 2 tahun ini 1 hari 1 kali. Tapi nggak pernah leren, nggak tahu cetok bojone, nyenggol titike dadi anak. Lho santri ya Pak. Lato-latone kelas rudal. Lah kuwi ora kaya sampean lembur bendina bang dadi-dadi sepurane. Nah, lah santri itu memang pilar kemerdekaan ini Jenderal. Memang pilar bangsa ini. Santri itu memang pilar kemerdekaan, bener-bener itu santri. Karena apa? Sejalan dengan apa yang didhawuhkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Halaku ummati fi syai'aini. Hancur-hancurnya umatnya Rasulullah itu ketika terjadi 2 hal. Yang pertama apa? Tarkil ilmi. Ketika orang-orang itu mulai meninggalkan ilmu, gak gelem ngaji. Ada pengajian, dia cari apa? Ada orang cari keberkahan, ada syekh dari Mesir, beliau orang alim. Wah ini apa? Gak tertarik. Lah ini bahaya, mulai tarkil ilmi. Dan yang nomor 2, hancurnya umat Rasulullah karena apa? Wajam ilmal. Karena dia itu hanya fokus menumpuk harta saja. Lah makanya di Indonesia ini kita harus bersyukur. Ulama-ulama yang hebat luar biasa. Santri-santrinya banyak. Ini akan menjadi ketahanan bangsa yang sangat luar biasa. Lho nggih. Negara niku nek ora enek sing nyurung ketakwaan ning Gusti Allah, menguatkan keimanan seseorang hamba, katakanlah ulamanya enggak ada. Ini bahaya. Umat ini enggak stabil. Belum lama ini Mas Emil, Pak Wagub, saya itu jalan-jalan. Bener negaranya itu ya maju, jalan-jalan sambil ngaji di Korea. Nah, kalau PMI Korea luar biasa, Bu Gubernur PMI Korea itu sebelum ngaji, wah jamaah semua dan mayoritas laki-laki. Tapi kalau berbicara negaranya, mohon maaf, karena nggak ada orang itu jarang yang memiliki agama, apalagi orang yang mengikuti tokoh. Niki kan rapopo ngomong di Korea, kono ra paham basa Jawa toh, ra paham. Nek Kim Jong Un akrab karo aku, sak leting sak kelas mbiyen. Gen ra ngantuk, ngapunten Bu Gubernur nggih. Nggih ngeten niki carane ngomongin garangan ngeten niki. Lah, di sana itu Masya Allah saya jalan-jalan. Awalnya saya diceritai sama PMI itu. Gus, di sini itu parah. Apa parahnya? Orang itu banyak yang nggak punya agama. Jadi siapa tahulah karena keberkahan Gus nanti orang-orang itu tahu ramenya orang ngaji, ademnya, rahmatnya yang duduk. Siapa tahu nanti ada yang login orang sini. Masuk Islam maksudnya login. Ora kaya awakmu kudu log out ae. Akhirnya ternyata beneran ada satu asli orang Korea ikut login. Nah, emangnya gimana tuh? Di sini itu gimana? Di sini Gus, sudah banyak orang itu izin free cell gak gelem meteng. Padahal cara dhewe wong muslim ngeten niki, apa neh jenengan umat Kanjeng Nabi, jenengan sampai anake akeh. Lah niki Kanjeng Nabi malah remen. Leres to?
Nah, terus di sini itu tingkat bunuh diri ini tinggi Gus. Ya karena itu tadi tidak ada yang menguatkan keimanan. Loh bunuh diri ini krono nyapa enggak duit-duit. Mboten Gus, kalau uang di sini banyak. Orang itu di sini uangnya banyak, tapi Tuhannya uang. Lah bunuh diri karena apa? Suwung. Yes bingung ngarepe dhewe jenuh ngoten lho. Moro-moro pengen nyeblok ning laut. Moro-moro pengen nopo. Nek jenengan kan mek rencana tok kadang. Nek dheke dipek wong liya tok. Lah. Mek ge status tok kadang nek arek-arek iki nek ge status tok kadang. Dheke dipek wong liya langsung ge status ning WA. Nafas ini sudah enggak ada gunanya. Wah. Aku perjuangkan mati-matian, ternyata dia tidak sesuai dengan janji-janjinya. Wus, langsung. Hidup ini sudah nggak ada gunanya. Ge status ning WA, dilalah sing ngomentari Israel. Tenanan, posisi ning di bang. Sherlock, mangkat jam 2 awan. Bongko awakmu. Kok bocah dadak atraksi. Nah, di sana itu banyak orang nggak mau melanjutkan nasab. Orang bunuh diri banyak. Karena apa? Nggak ada yang membimbing agama secara tekun kayak di Indonesia ini. Di Indonesia kan yo mek rencana tok wi mang. Alhamdulillah yo ora enek wong bunuh diri. Nggih to? Kaya jenengan kepikiran bunuh diri eman-eman, sesuk gak iso ngopi, nggih to? Nggih. Ibu-ibu arep bunuh diri eman-eman, beh rasan-rasan jek penak. Lah. Wis ngono kuwi. Lah, makanya hancurnya umatnya Rasulullah yaitu tadi tarkil ilmi, mulai meninggalkan ilmu kemudian mulai menumpuk harta. Milo masya Allah orang-orang yang ditakdir menjadi seorang santri, orang-orang yang mengikuti kiai-kiai yang menjelaskan syariat-syariatnya Allah adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Dan ayat ini tadi sejalan dengan apa yang didhawuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang itu kalau dikehendaki menjadi orang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberi kepahaman tentang ilmu agama. Lah kuncinya agar paham ilmu agama mengikuti orang-orang yang ahli agama. Siapa orang-orang yang ahli agama? Ulama-ulamanya Allah. Al ulama warasatul anbiya. Maka dari itu kita harus ngikuti kiai sampai menjaga kiai sampai mati. Insya Allah hidup kita akan selamat dan berakhir dengan husnul khotimah. Semoga seluruh jamaah yang hadir yang memiliki hajat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Atine padang, pikirane padang. Amin Allahumma amin. Jadi kesimpulannya seorang santri adalah orang-orang yang ditunjuk oleh Allah mendapatkan petunjuk, mendapatkan jalan yang terbaik dalam hidupnya. Semoga kita semua istiqomah menjadi santri sampai mati. Akan tetapi kita jangan cuma asal-asalan banggan-bangganan tok. Wah, kula niku santri Gus, kula niku ST-nya Gus. Kula niku wah, nderek kiainya Gus. Kita juga harus paham maknane santri niku napa. Aja mek gur dowemen ST-nya tok. Aja mek dowemen nderek kiai tok. Tapi kita harus paham. Jadi ada ulama ahli sunnah wal jamaah, beliau memperinci, menjelaskan tentang maknanya santri. Santri itu kalimatnya, ini kalau dipreteli hurufnya ada 5. Yang pertama apa? Sin. Sin ini kata ulama ahli sunnah wal jamaah bimakna salikun ilal akhirah. Orang itu kalau mengaku dirinya santri, dalam setiap aktivitas kehidupannya, prioritas utamanya adalah akhirat. Beliau mau jadi apapun, dia mau jadi apapun, prioritas utamanya akhirat. Maksudnya gimana Gus? Semisal mau dagang, bekerja, jualan, neng PGS, ning ndi, ning mall,
niate nyambut gawe iki mang ora krana numpuk bondo, akeh-akehan bondo mboten. Menyelamatkan keluarganya dan dirinya dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bekerja biar enggak toma, biar enggak mengharap pemberian orang. Saya bekerja itu biar saya itu menyelamatkan keluarga saya itu biar mungkin mohon maaf enggak nyuri, enggak apa dan sebagainya. Lah ini penting. Mungkin ketika nanti menjadi TNI kayak Pak Pangdam, wah ini pengabdian, ini menjaga bangsa ini. Tujuannya akhirat. Menjadi gubernur seperti Ibu Khofifah, tujuannya akhirat, mengabdi terhadap masyarakat. Lah ini sin yang ada di kalimat santri itu yaitu salikun ilal akhirah. Orang yang menempuh jalan untuk menuju kehidupan akhirat. Atau dalam singkatnya, dalam setiap aktivitasnya prioritas utamanya adalah akhirat. Kayak jenengan ngaji, wah aku kok mangkat awal jam 1, jam 2. Tujuannya ora kok engko ganti celuk Gus Idam, Gus kula rondo. Padahal bojone ning omah jek urip ngopi. Lah, tapi tujuannya aku pengen ngarep, pengen ngrungokne Gus ngaji, pengen mirsani kok jedeg, pengen ngaji golek ridhone Gusti Allah, nglakoni perintah Gusti Allah, niat akhirat. Kamu tolabul ilmi, ngaji, sekolah dan sebagainya. Saya ingin mengurangi kebodohan, menggapai ridhonya Allah. Karena tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Tolabul ilmi itu hukumnya wajib. Lah itu niatnya niat akhirat. Mau menjadi apapun niatnya niat akhirat. Lah ketika seseorang dalam setiap langkahnya, kamu ngasong niatmu bekerja untuk menyelamatkan dirimu dan keluargamu, ku angfusakum wa ahlikum naro, dari api neraka, dari keburukan-keburukan dunia. Kamu niati seperti itu. Lah ketika seseorang niatnya niat akhirat, apa yang akan dia dapatkan? Mangkanat al akhiratu hammahu. Itu kata Rasulullah. Barang siapa yang tujuan utamanya dalam hidupnya memiliki tujuan akhirat, ja'alallahu hinahu fi qalbi. Orang tersebut akan diberi kekayaan di dalam hatinya. Hatine ayem, hatine tentrem. Contohnya kok jamaah ST itu. Kadang tak tanya, kemarin saya ngaji di Grobogan itu tak tanya. Perjalanan berapa jam dari kabupaten sebelahnya? Naik apa? Gitu, sepur odong-odong gitu. Sepur kelinci. Ini hati saya mikir enggak nutut, pikiran saya enggak nutut. 2 jam naik sepur kelinci. Bu, bokongnya apa linu, apa gak ngapal. Sepur kelinci 2 jam. Kehujanan kemana? Mboten Gus seneng karena mau ngaji. Setelah itu nunggu saya mulai jam 3 sore sampai saya datang jam 9. Ngoten niku mboten boyoken, mboten Gus seneng. Karena apa? Dia memiliki tujuan akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Hatinya kaya. Kaya hati itu gimana? Tentrem. Makanya kayak Ibu Khofifah ini tadi jadwalnya di mana? Kemarin jadwalnya di Lirboyo, hari santri sama Habib Syekh. Makanya istri saya izin nggak ikut, mohon maaf kurang sehat karena kemarin sudah ketemu Ibu. Kemarin ketemu di Lirboyo waktu sholawatan Habib Syekh. Setelah itu Ibu Khofifah paginya kemana, siangnya kemana, malam ini di sini. Masya Allah, besok masih ada jadwal lagi. Kenapa kok beliau diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena tujuannya mungkin tujuan akhirat. Akhirnya hatinya bahagia. Seneng, dilakoni nyaman aja. Itu. Dan ketika seseorang itu dalam hidupnya memiliki tujuan akhirat, wa jama'alahu samlahu, ketika dia itu memiliki urusan atau masalah apapun, masalahnya akan diberesi oleh Allah Subhanahu wa taala. Entuk dekengan pusat. Biyen gak duwe duit, arep rabi gak duwe duit, anake arep lahir gak duwe duit, anake arep sekolah gak duwe duit, tapi dilalah cukup beres duwe penyakit dilalah ditambani apa bodreksin kontreksin mari kabeh, lorone murah-murah, gak usah angel-angel, beres urusannya beres. Lah ini istimewanya kalau seseorang itu memiliki tujuan utamanya akhirat.
Dan tujuan utama akhirat ini adalah maknanya sin di kalimat santri. Setelah sin hurufnya apa? Nun. Kok enek sing muni ya ki piye to? Wong santri iso teko ya barang ki lho piye? Ki apa kelingan bojomu apa piye to iki? Jadi setelah sin hurufnya nun. Kalau orang memang benar-benar mengaku santri, dia harus berusaha naibun anil masyayikh. Dia harus mampu menjadi pengganti gurunya dimanapun dia berada. Ini yang berat. Gus, maksudnya pengganti gurunya dimanapun berada niku pripun? Naibun anil masyayikh niku Gus. Nyun sewu, semisal jenengan mengaku santrinya kiai siapa? Ulama siapa? Ulama itu kan warasatul anbiya, pewaris ilmunya nabi. Lah nabi tujuan utamanya di dunia ini adalah uswah hasanah, memberi suri tauladan yang baik. Lah pewarisnya adalah ulama. Lah ketika seseorang itu mengaku santrinya ulama, dia harus menjadi naibun anil masyayikh dimanapun dia berada. Di mana Gus? Mungkin mulai di rumahnya. Ketika dia perempuan, dia akhlaknya bagus dengan suaminya. Ketika dia laki-laki, akhlaknya bagus dengan istrinya. Ketika dia menjadi seorang anak, akhlaknya bagus terhadap orang tuanya. Sesimpel itu. Ketika dia menjadi ketua RT, dia akhlaknya juga bagus dengan lingkungannya. Jadi ketua RW, ya apik karo sembarange, sampai lurah, sampai dur-dur. Lah ini naibun anil masyayikh. Jadi pengganti gurunya ini memang berat. Nah, maka dari itu kalau memang mengaku santri, jangan hanya seneng gesetori tok, tapi gimana di dalam rumah tangga atau di dalam keluarga kecil panjenengan, keluarga besar panjenengan mampu menjadi naibun anil masyayikh. Ini penting banget. Lah, setelah nun hurufnya apa? Santri, tak ini bimakna taibun anid dunub. Orang itu kalau benar-benar mengaku dirinya santri, dia harus istiqomah bertobat kepada Allah. Gus, tapi kalau pendosa garangan seperti saya belum lepas dari minum, saya belum lepas dari kemaksiatan, saya belum lepas dari ini. Kalau kamu sudah mantep mengaku menjadi seorang santri, jangan bosan-bosan bertobat walaupun masih diliputi kemaksiatan. Karena saya yakin orang yang istiqomah bertobat kepada Allah walaupun dulu memiliki masa lalu buruk, terkadang bisa menciptakan masa depan yang terbaik. Mugi-mugi garangan-garangan tambah apik kabeh. Surabaya muga-muga garangane tambah sudo. Amin Allahumma amin. Kullu ibni Adam khotta'un. Kata Rasulullah, setiap anak Adam itu pasti berpotensi berbuat salah semua. Penggayane ge dosa kabeh. Wa khairul khotta'ina at-tawwabun. Tapi saapi-apike pendosa, sebaik-baiknya pendosa, sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu minal. Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah to hurufnya adalah ro. Ro di sini bimakna rohibun fil khairat. Ketika dia itu mengaku dirinya seorang santri, pasti dia suka dengan perkara-perkara yang baik, kebaikan-kebaikan. Makanya seemosi-emosinya santri ini tidak ada yang anarkis. Nyanti ngali, Dewi ngenjing. Beberapa hari yang lalu, ono santri tersinggung. Kaya kula ngeten tersinggung karena gurune niki diliput TV. Niki Masya Allah sak demo-demone santri sing diwaca istighosa, sing diwaca hizib, sing ngelok niku diuncali dibatin tarmihim poh kono wis nguyuh kangelan kuwi. Kobel
anyang-anyangan kaya Margono ngono kuwi. Dah. Santri kayak gitu, tapi kalau tidak santri mungkin terprovokasi, mungkin apa. Jangan sampai kita yang santri-santri roghibun fil khairat boleh menyampaikan aspirasi, boleh. Pengen nyampe nih nopo sareng-sareng pareng. Makanya dicontohkan luar biasa niku. Gitu demone santri-santri. Oh, nggih. Kula ndek wingi isuk isir kuwe melok mangkat, tapi yo pas repot sesuke mangkat dhewe aku. Sesuk mangkat dhewe. Lho, santri ngoten niku roghibun fil khairat, seneng kalih perkawis sae. Ketika beliau itu menyampaikan sesuatu pasti yang baik-baik. Lah ini istimewa. Jadi sing diwaca istihosa, sing diwaca hizib, sing diwaca donga, ora bakar. Siap tidak anarkis? Istimewa. Lah niku santri roghibun fil khairat, seneng karo perkara apik. Niku mila masyaallah awake dhewe niki kudu santri tenan. Kudu santri tenan. Ulama-ulama kita harus kita jaga. Bahaya tenan. Ulama-ulama ede dijogo kabeh. Kados wonten Syekh piyantun alim ngeten iki. Bu Khofifah niku hobine hormat kalih tiyang alim. Luar biasa. Ketika ketemu saya di Mekah di apa, yang diceritakan orang alim, memang orang alim itu ya Allah menerangkan hati. Nggih, walaupun kita kadang yang dijelaskan apa kita nggak paham. Loh, nyun sewu. Ketika Syekh nanti sambutan, pasti garangan-garangan sing ra pahami dikira ndonga paling. Wong saya itu pernah mendatangkan Syekh dari Bu Khofifah, dari Libanon. Nah, Syekhnya itu sambutan bahasa Arab. Garangan ini ngrungokne karo mantuk-mantuk. Barang saya mulai nek muni ngene jarene. Gus niku wau sinten? Ket mulai awal sampai akhir kok ndonga terus. Wah, cah geblek panjenengan. Ono neh kancane malah ngene, Gus niku wau saya apal Quran to. Heeh, lha nyapa? Ket awal sampai akhir kok maca Quran terus. Wi bahasa Arab tolol aku ya. Garangan. Tapi bukan masalah itu. Mereka semua padang terang. Ono kiai, makanya ulama-ulama itu selalu menasehati putra-putranya, jalisil ulama. Duduklah bersama ulama. Wazahimum birukbataik. Kalau perlu ini loh, dengkul ki apa bahasa Indonesia nih? Kurino bahasa Inggris raro aku. Lutut. Kalau perlu lututmu dengan lututnya ulama ini tempelkan. Tapi bukan berarti nanti teman-teman atau Pak Sekda nanti nempelkan dengkulnya ke dengkul saya. Bukan berarti seperti itu, engko mah keplowe sing kena latu-latu kebiar malan. Nah, bukan seperti itu. Maksudnya apa? Dekatilah sedekat-dekatnya. Fa innallaha azza wa jalla. Karena sungguhnya Allah azza wa jalla yuhyil quluba binuril hikmah. Menghidupkan hati yang mati dengan cahaya ilmunya para alim ulama. Makanya santri ki padang terus. Ora enek ceritane santri ki susah ngono ora enek. Lho nggih, nyun sewu. Jangan lihat enggak fenomena yang barusan di saudara-saudara kita Pondok Pesantren Al-Khazini dalam keadaan apapun santri, Masya Allah. Kula niku ningali sampai nangis. Ya Allah, kula pengen mondok neh. Jadi wong-wong sing liya-liya ngelokne pesantren iki piye-piye malah kula pengen mangkat ning pondok neh. Masya Allah. Dalam kondisi terjepit, Masya Allah, kelingan. Ayo sholat. Dalam kondisi kesulitan, nyuwun sewu, ini garangane Gus Idam ya wis miso-miso. Itu baca istighfar, Masya Allah, baca sholawat. Ditanya sakit enggak? Sakit semua. Tapi mari ndonga, ya Allah, sabar nggih, sabar. Lah ini loh santri. Kondisi apapun dia tidak pernah mengeluh. Masya Allah. Untuk para korban-korban Al-Khazini, santri-santri, semoga husnul khotimah. Dan kita semua mendapatkan keberkahan dari tolabul ilmi beliau-beliau. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lah itulah santri, suka dengan perkara kebaikan, suka dengan perdamaian, sing rukun, sing guyub. Lah maka dari itu saya minta tolong kita semua kalau berkumpul santri niki kados ngeten niki. Kemarin di Lirboyo berkumpul Masya Allah ratusan ribu santri. Waktu Ibu Khofifah ke sana, wah ratusan ribu santri sama Habib Syekh.
kemarin. Di sini peringatan Hari Santri, kumpul santri jamaah sembarang kalir sak menimbane, masya Allah. Monggo kita jaga daerah kita masing-masing, jangan sampai terprovokasi. Sak niki niku cobane awake dhewe kabeh napa? Berita di sosial media. Allah Subhanahu wa taala sampun meseni awake dhewe. Wala takfu ma laysa laka bi'ilm. Janganlah kamu ikuti sesuatu yang belum benar-benar kamu ketahui kebenarannya. Uwang kuwi nek gampang percaya karo sesuatu sing rung dingerteni kebenarane, mesti gampang mumet, gampang budrek. Ngerti ning TikTok apa? Wah, iki Gus Idam ngene. Wis percaya, dang. Ternyata hasil dari orang-orang yang hasud. Ternyata hasil dari orang-orang yang iri dengki. Kayak santri di framing seperti apa? Tawadhu katanya feodalis. Ro'an ngalap barokah tabarukan katanya perbudakan. Lah ini kan memang framing-framing orang yang tidak tahu. Wes niki wis angel jelas nih karo wong sing ora santri angel. Wis ora dijelas nih. Weh, wong liya ngerti apa? Weh. Cocok. Jadi ngoten niku. Awake dhewe aja gampang terprovokasi. Kita tetap satu, rukun. Wis rukun, kompak kabeh dijogo. Ana isu-isu apa aja gampang percaya. Ngoten nggih? Aja gampang percaya, ditelak asik, syukur-syukur dicethuk isik, tabayun. Lho nggih. Jenengan wong rumah tangga karo bojomu kok gampang-gampang salah paham. Lah iki ning video ngene lho Mas, ini video ngene. Waduh, lah kuwi bendina piring pecah. Nah, komunikasi niku penting. Wa asiruna bil ma'ruf niku penting. Lah niku santri niku harus seneng karo perkara sing apik. Hurufe sakwise ra. Yang terakhir apa? Ya. Yang dinamakan santri itu ya di situ bimakna yarjus salamah. Fit dunya wal akhirah. Seorang santri itu adalah orang yang mengharapkan keselamatan dunia akhirat. Makanya santri itu masya Allah, selain dia itu memang tekun bekerja, dia itu fokus istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tujuannya membentuk dirinya agar benar-benar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Karena santri kuwi ngerti wong mulya iki ora kok wong sing akeh duwite, wong mulya iki ora kok wong sing populer. Kaya Gus Idam. Apa Gus Idam iki masamu kok kira mesti mulyane? Dereng karuan. Ngomong populer iki ya ora penak belas lho kaya aku iki. Lho tenanan. Gus Idam iki viral ngene iki beh kadang ya ora penak. Lah piye lho? Mandeg ning rest area mangan, lekas 2 sendok ngono wong teko. Gus foto, soto enak-enak diabapi neh. Beh, budrek sirahku. Mbok idune moncrot duduhe tambah. Lekas ngombe sak cegukan ngono wong teko neh. Gus, ngalah barokah, es teh disaut. Wek. Aduh, arep nesu iki ya follower. Budrek ya dhewean. Lekas metu neh. Saya kemarin Pak Jenderal di Bojonegoro saya itu ngaji. Saya bilang ke Jimber, carikan masjid, aku pengen sholat karo pisan di kamar mandi saya gitu. Akhirnya bangun tidur toh, turun mobil bangun tidur, kan mobil saya yang besar, HIS ngoten nika, kaya ambulan kayak tak kei kasur. Jadi tangi turu ngeten, wis masih badul-badul ini Jenderal, masih badul-badul Bu Khofifah. Lah setelah bangun, wah di luar itu yang video sudah banyak. Jadi saya turun mobil dihitungi. 1, 2, 3. Ket mulai cah cilik sampai tuwek video kabeh. Oh video, akhirnya bendakne sarung sik. Gudut. Lah, saya masuk kamar mandi, iki kok ya enek sing melok ngetut nih sitok. Gayane wira-wiri sitok. Lanang ngono, wira-wiri ngono. Mari kuwi moro-moro HP-ne dikenekne. Oh ini. Delok ento sarung kurung tak plorot wis di video kae lho. Lah iku nek malah ngerti jeroanku ya repot iki kok aku ngono.
Iki kok dikira ning aku macem-macem iki aku ya ngono. Piye iki? Jeneng akhire jebur Pak, riyen to guse niki lho tasik nembe keng kamar mandi. Ya Allah, aku ya mek budrek aku. Ning jeding lho iso divideo wong. Masya Allah, viral iso ra penak koyo ngene aku ya ngono. Lah nggih, nah seperti itu. Ya kita di mana wis foto apa neh mak-mak ngono kadang sak jam ngene terus tibakno videone rung dipijet. Kuwi wonge ya teko, biasanya kudung kuning lho. Lah. Masya Allah. Ya Allah, dalam pakai filter. Jadi kadang jadi kadang itu mulai awal sampai akhir kayak gini. Tibakno videone rung dipencet teko ngomah ngamuk nesu. Kok renek gambare guse sing diseneni bojone. Aduh, pancen wanita maha benar. Enek iki. Lah niku Masya Allah. Jadi viral populer dereng karuan. Mulya sing tenanan niku pripun to? Mulya sing tenanan niku inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang mulia di sisi Allah. Makanya luar biasa. Benar. Pondok pesantren Al-Khazini bisa jadi orang-orang mengatakan kiainya atau tokohnya atau ustadznya atau pemborongnya tidak berhasil membangun bangunan. Tapi diakui atau tidak, beliau berhasil membangun akhlak dan ketakwaan seorang santri yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Masyayikh Al-Khazini. Lho nggih, sapa sing iso ngono kuwi nek ora kiai? Kiai. Masya Allah, ya Allah. Kula niku sampai isin. Jadi mari roh kejadian niku isin. Kula dudoi cah-cah delok koyo ngene iki lho. Kondisi koyo ngene lho, salate dijogo. Ning rumah sakit lho, tayamum. Tayamum sikile enek sing tugel napa, jek salat. Lah jenengan iki lho iso mlayu, iso jempalian, salat ngono ya. Setahun pisan Idul Fitri tok. Lah. Aja takok wong teko mesti teko kabeh, ora penak aku. Aja disawang. Nemulakno beda karo santri Al-Khazini. Wah, istimewa, takwa luar biasa, adab luar biasa. Maka dari itu kudu mantep dadi santri. Insya Allah akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kriteria mulia ini bukan masalah populer, bukan masalah banyak uangnya, bukan masalah tinggi jabatannya, tapi kriteria mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh dadi wong takwa dhateng Allah Subhanahu wa taala. Loh, takwa niki makna spesifike niki mboten kok namung melakukan perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah, mboten namung niku tok. Takwa niki nek wonten kitab Al-Mabadiul Falahiyah maknane tak niki tawadhu. Uang ini pancen bertakwa kepada Allah, dia tawadhu, andap asor. Sampai mencapai momen yang namanya man tawadhu alillah rafa'ahullah. Orang kalau tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kayak Bu Khofifah niki lho. Bu Khofifah, lho mboten kok kula ngelem-ngelem karena di depan beliau tidak. Ternyata kan beliau alumni Khadijah. Khadijah kan ada yayasannya, ada pesantrennya, ada tahfidnya dan sebagainya. Saya tadi kan di situ. Beliau santri, menjaga ketawaduan beliau. Ada kiai, ada tokoh, beliau selalu tawadu, andap asor, tidak pernah jumawa. Dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ini ketakwaan yang benar itu seperti itu. Kok uang aku takwa tapi uangnya kemelete, ledah-ledah. Lah ini bahaya. Bahaya. Maka dari itu kita harus belajar tawadhu. Apapun posisi kita harus saling menghormati satu sama lain. Khususnya kepada ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tawadhu itu bukan feodalis. Orang tawadhu itu bukan perbudakan. Itu salah satu bentuk penghormatan, bentuk terima kasih kepada seorang guru. Karena guru itu adalah murabbi ruhi. Sing nuntun ruwe awake dhewe. Lho awake dhewe iki nek ruwe ora dituntun bahaya lho. Sampean salat iso madhep ngetan lho. Mulakno laulal murabbi ma'ruf turabi. Jikalau tanpa seorang guru kamu tidak akan tahu siapa Tuhanmu. Ulama kudu dijogo.
Kiai kudu dijogo. Makanya itu istimewa itu. Santri-santri itu istimewa itu. Ada kiai kok gini-gini, bos langsung bergerak. Gak usah kesuwen. Tapi tetap menjaga ketawaduannya. Setelah tak di dalam kitab Al-Mabadi'ul Falakiyah, hurufnya apa? Qaf. Qaf ini bimakna qanaah. Qanaah itu menerima takdir Allah dengan sebaik-baiknya. Tidak mengukur kenikmatan dirinya dengan nikmat orang lain. Nerimo takdire Gusti. Sadar bahwasanya setiap manusia memiliki bagiannya masing. Cobaannya masing-masing. Lah ini qanaah. Lah yang bisa mendidik qanaah itu siapa? Ya ulama, ya pesantren. Akhirnya nerimo. Ora atraksi, ora kaya jenengan panggah kurang, akhirnya kena pinjol. Akhirnya kena mekar. Akhirnya menghalalkan segala cara. Naudzubillah min. Sing qanaah, wayahe duwe ya duwe. Nek rong wayahe duwe ya sabar. Qanaah. Setelah qaf apa hurufnya? Takwa. Wawu. Wawu di sini maknanya adalah waraun. Orang itu kalau memang benar-benar bertakwa kepada Allah, dia akan waraun. Mampu menjauhi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mampu menjauhi sesuatu yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, yang bisa mendidik seseorang menjadi orang yang waraun, wirai, niki sinten? Nggih kiai, nggih ulama, nggih pesantren. Maka dari itu aja leren tenan. Jadi santri aja leren. Setelah wawu hurufnya apa? Takwa, langsung ya. Damel ya. Takwa, ya ini bermakna yakin. Ketika kamu sudah menjadi orang yang bertakwa, kok wis ngibadah ning Allah Subhanahu wa taala, niate golek ridhone Gusti Allah, yakin bahwasanya ketika kita itu mengikuti apa yang didhawuhkan oleh Rasulullah, mengikuti apa yang didhawuhkan oleh Allah, insya Allah kita akan mulia, kita akan selamat. Walaupun kita tidak diakui di hadapan manusia, insya Allah kita harus yakin diakui di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku takwa niku ngoten niku. Lah wong nek wis bertakwa, wong kuwi mang bakal mulya ning ngarsane Gusti Allah. Jadi runtutane ngoten niku, santri adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, pilihan dari Allah. Ketika dia itu memang benar-benar santri, pahami mulai sin, nun, ta, ro, niku wau. Ya niku wau. Kemudian ketika sudah menjadi santri, pupuk dirimu agar menjadi orang yang bertakwa. Ket mulai tawadu, qanaah, wirai, yakin, mantep. Lah niku. Lho wong niku nek mantep, pokoke saben uripe mantep golek ridhone Gusti Allah. Man iltamasa ridha Allahi bisa khotin nas. Kafahullahu mu'natan nas. Barang siapa yang dalam hidupnya itu mencari ridhonya Allah, dia itu akan dicukupi oleh Allah dari bergantung dari orang lain. Untuk dekengan pusat sehat dilalah wis pokoke digampang nih urusannya kalian Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi AEDKB urusannya digampang nih kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dalam Sopi. Oh ngopi. Iya. Wah enak ta iki Mang. Sekali-kali. Sungkan, aja ngerokok, sungkan. Ini ada yang dari jauh mana ini? Jombang. Kuning itu dari mana? Surabaya. Sik. Yang kuning dari mana? Suramadu. Madura ada enggak Madura? Madura. Tapi kerja di Surabaya. Enggak, rumahnya mana? Pamekasan. Coba ini dulu. Berdiri dulu. Ya, izin tadi Ibu Gubernur nganter beliau, Syekh. Ayo Gus. Iki macak piye to iki?
Kok ya enek neh iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barokah nih guys. Perkenalkan namanya siapa, terus dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Hanif Akodir. Dari Panggilannya? Hanif Gus. Dari? Dari Pademau Pamekasan. Asli Madura Gus. Oh asli Madura. Okay. Berarti kita itu tetan tibi. Enggak. Enggi. Nggih. Pamekasan. Eki. Terus kerja di sini apa? Enggak kuliah Gus, tapi pengen ngaji. Lihat Kuliah di mana? Di Pamekasan. Loh, kuliahnya? Di Pamekasan Gus. Kuliah di Pamekasan, rumahnya Pamekasan. Oke. Berarti berangkat dari Pamekasan? Oke Gus. Kapan berangkatnya? Tadi siang Gus. Naik Ngebis. sendiri? Oke. Loh motivasinya apa kok pengen ngaji? Ngefans sama sampean Gus. Loh. Gus Idam kan sering pakai bahasa Jawa, apa paham? Lucu Gus bahasa Jawa itu Gus. Oh bahasa Jawa itu lucu. Oke. Madura lebih lucu lagi. Dari tadi banyak agak ngerti saya Gus, tapi ikut ketawa gitu Gus. Ketawa. Lah yang disuka sama Gus Idam apa? Kan nggak tahu bahasanya, ikut ketawa. Ganteng manis Gus. Lah laki-laki kok suka sama laki-laki? Suka berokahnya Gus gitu. Oh iya, amin. Kuliah semester berapa? Semester 4 Gus. Jurusan apa? Tafsir Al-Quran. Wah Masya Allah. Jangan lihat orang dari casingnya. Ya penampilannya kayak gini loh. Masya Allah ternyata hatinya penuh tafsir-tafsir Al-Quran. Amin ya Allah, amin Gus. Oh, Okay. Yang defend selain itu apalah? Cak Danu Gus. Ngefans sama Cak Oh Danu. Cak Danu. Okay. Iya Cak Danu itu juragan sate. Pamekasan itu Cak Danu. Loh dia bahasa Madura bisa loh Cak Danu itu. Salam Assalamualaikum Cak Danu. Oke. Cak Danu. Kalau Cak Badol itu juragan soto itu. Jadi umur kamu berapa Mas? Siapa tadi panggilannya? Kohir? Hanif. Oke. Umur kamu berapa? 22 Gus. Oh 22. Impian himmahnya, cita-citanya pengen jadi apa besok itu? Pengen membawa para bajingan ke jalan Allah Gus. Oh, pengen membawa para bajingan ke jalan Allah Jenderal. Pengen kaya Gus. Oh pengen kaya. Oke. Siap, semoga kaya dan mampu membawa bajingan ke jalan Allah. Amin Allah. Madura Nyon doanya Gus. Aku lahirin yang Suramadu. Enggak kok kira tenan. Iya, lah ini sendiri nanti pulang sendiri. Oke Gus. Kenapa dulu kok milih jurusan tafsir waktu kuliah itu? Karena pengen tahu Al-Quran Gus. Biar cakep gitu. Maksudnya biar tahu ilmu Al-Quran Gus. Masya Allah, luar biasa. Karena ketika dengerin orang-orang baca Al-Quran, hati jadi gemeteran Gus gitu Gus. Walaupun gak tahu maksudnya Gus. Enggak apa-apa. Yang penting besok bisa bawa bajingan ke jalan Allah. Nggih, matur suwun. Panas nih nggih. Gara-gara Hanif saya dapat kopi panas. Terima kasih. Tapi Hanif dulu enggak bajingan ya, bukan ya? Ya. Dulu masa lalunya. Punya Gus dikit. Oh punya masa lalu Dikit Gus. gelap dikit ya? Oke. Oh ternyata bajingan juga. Tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Yang penting sekarang kuliahnya rajin. Amin. Istimewa. Kapan rencana pulang ke Pamekasan? Insya Allah besok hari Jumat Gus. Duh, nginep di mana nanti? Di rumah teman kosnya ini Gus. Oh di kos-kosan. Oke. Hati-hati loh ya di kos-kosan. Oke Gus. Jaga diri, jaga iman. Oke. Dan jaga lato-lato. Alah. Mohon doanya Gus. Gimana? Doa buat apa? Pengen ke Mekah Madinah Gus. Ya semoga segera diijabah. Saya awal November ke Mekah. Saya umroh. Tapi saya agak punya uang Gus. Wah nggak punya uang, nabung dulu Cong. Nabung dulu, nabung sama doa dulu. Oke. Ini ada
Wah, ini ada sangu. Uang sangu itu bahasa Maduranya apa? Sangu. Sangoh. Engge. Ombolen. Ini ada sangoh dari Ibu Gubernur, Ibu Khofifah. Brok Gus. Buat tabungan nanti biar bisa umroh. Gus. Sama ini ada tambahan dari Bapak Yanwar, Kepala Biro Umum. Sama ada sodako dari Bapak Sekda, Bapak Adi Karyono. Orang baik ini Pak Adi ini. Uangnya buat apa kira-kira? Buat ke orang tua Gus dan nabung. Nabung, beneran orang tua. Enggak Gus. Coba baca sholawat dulu. Sholawat apa? Madura boleh, salam kerong boleh. Enggak. Salam kerong hafal ya? Ada nanti Gus. Ayo coba, nanti biar dibantu oleh Cak Danu. Ayo, Hanif, salam kerong, Pamekasan. Ini salam kerong enggak hafal Gus. Selawat apa aja kayak Gus. Salam kerong dibarengi Cak Danu gitu. Kamu nyambung, ayo. Bareng-bareng gitu loh. Walailah lah. Apa? Bahasa Madura, sholawatan yang qasidan yang hafal apa? Istighfaran juga ada Maduranya. Ya wis itu wis, istighfaran Madura itu wis. Oke. Allahumma salli wa sallim. Masya Allah. Ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Ya Rasulullah salamun alaih. Ayo bareng-bareng. Ya Rafi'a sya'ni wa daraji adfatan yaji ratal alami ya uhailal judi wal karami idola kita Nabi Muhammad tauladan kita Nabi Muhammad pembimbing kita Bareng-bareng. Nabi Muhammad tauladan kita Nabi Muhammad. Istighfar ki Gus. Astaghfirullah. Ayo bareng. Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Allah astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya satajana bekal mulai dekallah abli boleh tuah nguda ta ebeleratin ganteng apa boleh amal bagus kebaile oleh Rabbi zidani ilma
رزقا واسعا وتوب علينا توبة نصوحا وتوب علينا توبة نصوحا. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, bagus loh suaranya ya. Kamu di rumah vokal, Mas Hanif? Iya latihan sendiri itu Gus, ketika lihat Cak Dano latihan sendiri. Wah, gitu loh, Cak Dano, T1 Dano. Ngopen Cak Dano. Iya ya Allah, Masya Allah, luar biasa loh. Penampilannya nggak kelihatan kalau ahli tafsir, jurusan tafsir Quran kok kuliahnya. Masya Allah, terus suaranya juga bagus ternyata, istimewa. Masya Allah, direkrut jadi tim hadroh. Enggak gak iso kuliah no. Tapi waktu dia bahasa Madura, wah pusing saya, gak tahu. Gak mudeng aku tolah. Itu hebatnya orang Madura Gus. Apa? Walaupun gak ngerti tetap sayang Gus. Wah, Madura terbaik. Banyak kok teman-teman saya Madura banyak. Orang baik-baik semua. Dan istimewanya orang Madura itu yang paling mencolok apa? Selalu cinta terhadap ulama. Amin. Itu tenanan, bener. Bahkan saya itu kalau umroh itu mutawif saya itu banyak-banyaknya orang Madura. Wah, kalau melayani ulama luar biasa. Bahkan saya punya sahabat istiqomah ngaji di Sabilul Tobah itu, Pondok Pesantren Nurul Khalil, Lora Abdullah Zubair. Wah ini istiqomah. Jadi habis ngaji di Sabilul Tobah, pulang itu subuh ngimami di pondok pesantrennya. Beliau tawaduk luar biasa, Masya Allah. Orang Madura kayak gitu, istimewa. Makanya keluar kemana-mana orang Madura banyak yang jadi orang kaya. Amin. Orang sukses. Semoga kamu sukses dunia akhirat. Amin ya Allah. Ini ada rezeki. Nggih, Bu Gubernur, ini tadi ada dari Pamekasan ini Bu Gubernur. Dari Pamekasan namanya Hanif, kuliah jurusan tafsir Al-Quran. Walaupun penampilannya kayak gini, tapi ahli tafsir Quran ini. Enggak ngetoki, suaranya bagus ini tadi Bu Gubernur. Ini ada rezeki dari Bu Gubernur, Pak Sekda, terus ada rezeki dari Pak Yanwar, Kepala Biro Umum. Dapat uang bisa untuk modal umroh 2 juta. Oke Gus. Katanya kan pengen umroh loh. Oke Gus. Pengen ke makamnya Rasulullah Gus. Oh, Masya Allah, pasti secepatnya lah. Insya Allah. Boleh kata-kata Gus? Kata-kata apa coba. Wah iya. Oh dari Ibu Gubernur. Isinya apa Mas Hilmi? Dapat sarung dari Ibu Gubernur. Alhamdulillah ya Allah cair. Oh nggih. Nggih, lega. Jadi nanti untuk bawa umroh ini sarung dari Ibu Gubernur sama uang. Ada uang 2 juta. Coba kata-kata apa? Kata-kata Bang Hanif. Kata-kata bahasa Madura duluan Gus. Oh iya. Bahasa Madura terus Indonesia gitu ya. Oke. Tak mikir ruah, tak mikir sedimah. Kadang abah lupa cek patir ya, tak nantos tua. Kalau bahasa Indonesianya lain kata-kata bahasa Indonesianya Gus. Terkadang bukan keadaan yang membuat kita rapuh, tapi jarak kening dan sejetah kita yang terlalu jauh. Oke. Sing bahasa Madura memang lebih mumet aku. Tapi istimewa lah. Okay. Terima kasih ya. Kapan main ke Blitar ke tempat saya? Ada rencana Gus kalau ke Idin memang ke sana Gus langsung suan ke Ajunan Gus. Oh iya, Ajunan nih apa kayak sampai Panjenengan. Oh iya. Aku tahu belajar. Karena saya biasanya bahasa Inggris. I miss you Gus. Oke. I miss you too. Lop-lopan. Ayam lop-lopan. Oke, terima kasih. Doakan Ibu Gubernur apa doanya sama Pak Wagub. Semoga Bu Hovifah dan wakilnya dan seluruh jajarannya, staf jajarannya semoga oleh Allah diberi keberkahan. Amin. Semoga diberi kekuatan dalam
menjalankan amanahnya serta sabar di setiap ujiannya. Serta Amin. Jawa Timur, gerbang baru Nusantara maju dan jaya terus. Amin. Madura punya terbaik. Oke, terima kasih ya Mas Hanif. Oke. Mohon maaf loh kalau Gus Ikdam bahasanya ada yang salah, mohon maaf. Oke Gus. Siap salah. Lambrok Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang jamaah militan ada yang di luar sana. Ini sabar dulu ini. Ekang pundi Gus? Gresik ada Gresik? Gresik mana? Wingking niko Gus. Yang Gresik aja. Belakang Gresik. Udung kuning baju hitam Gresik. Gresik ya. Coba Gresik dulu. Masya Allah. Nggih, duduk dulu. Yang bapak-bapak duduk dulu, ibu-ibu dulu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I love you, Gus Idam. Langsung ditembak di tempat. Nggih. Namanya siapa, Bu? Ibu Yayu Dari dari Gresik Bunga. Bunga. Berapa orang Bu Yayu? Rombongan 24 orang. Naik Angkot berangkat jam? jam 4:30 Oh, 4:30 nyampe sini berarti habis maghrib. sebelum maghrib. Oh, sebelum maghrib. Iya. Paling jauh mengikuti saya di mana? Ya barusan ini. Ini pertama kali berarti. Belum pernah ya. Lah kenapa kok tiba-tiba berangkat itu ceritanya gimana? Ya gimana ya. Kepingin ngefans sama Gus Idam. Soalnya lihat di YouTube terus. Nggak langsung gini. Lah kok tahu jadwal saya di sini? Dari siapa? Dibilangin ada Umi Eli. Oh, terus Iya. dibilangi kalau Dibilangi. saya di sini. Iya. Setelah hadir langsung gimana? Biasanya kan lewat sosmed. Setelah Iya. hadir langsung gimana rasanya? Seneng banget. Senengnya gimana loh Bu? Saya penasaran saya. Ya senengnya ya nggak kayak di YouTube gitu yang ganteng aslinya gini. Wah, ya sempurane. Setelan Surabayanan nih. Masya Allah, alhamdulillah seneng nggih. Jadi nggak terasa mulai maghrib duduk di sini sampai jam segini nggak terasa. Nggak terasa, seneng banget. Nah ini loh, orang kalau ditransfer kekayaan di dalam hati oleh Allah ya seperti ini. Hatinya tentram, ayem. Masya Allah. Alhamdulillah. Jamaah apa itu? Rutinan apa? 24 orang itu? Itu ndek musola gitu loh, jamaah rutinan gitu loh. Sholat. Oh jamaah sholat fardu? Iya, sholat, iya. Oh alah, urunan berarti ke sini. Iya, urunan. Berapa per orang? 13.000. 13.000. Iya. Telulas peng rong 4 12 orang. 12 orang. 20. Len kan 12 orang. Terus urunan 13 ribuan. Ya, ini sama Ibu Gubernur uangnya diganti 500.000 untuk Cair. Oh, malah cair-cair. Ini nanti dibagi ya. Iya. Dikembalikan biar nggak urunan. Terus ini tak ambilkan sedekahnya Pak Sekda juga ada. Dari Pak Yanwar Kepala Biro Umum ada. Alhamdulillah. Wah, tambahan buat jenengan pribadi ini dari Ibu Gubernur. Di sini apa ya Mas Alhamdulillah, ini? ya Allah. Mukena ada. Alhamdulillah. Lengkap ya ini Allah, di sini. Gusti Uangnya Allah. dimasukkan di dalam 1.500.000. Alhamdulillah ya Allah Gus Idam. Semoga Jadi barang uangnya Allah. dibagi. Kalau ini hadiahnya buat jenengan. Nggih, Uangnya dibagi ojo tukaran. Nggih, alhamdulillah, nggih. Nah, doanya untuk para santri apa? Doanya untuk para santri. Semoga para santri gimana ya? Jenengan pernah mondok enggak? Enggak pernah mondok. Oh iya, doanya apa? Semoga para santri. Semoga para santri yang perempuan makin soleha. Terus? Yang laki makin soleha.
Sorry maaf. Grogi, Mas, heeh, grogi. gak apa-apa. Dredeg Gus, maklum Dadah. nggih. Nggih mboten napa-napa Bu Yayu. Nggih pun ngoten mawon Bu Yayu nggih. Nggih, nggih. Nggih, terima kasih no sama Ibu Gubernur sama semuanya yang sudah Matur Pak suwun, Sekda dan matur kawan-kawan. suwun Gus Idam, nggih matur suwun nggih. Nggih. Enggak lali deh ya wis. Coba salam-salam. Bu Kofifa kula matur suwun nggih. Nggih. Semoga makin jaya, makin sukses. Amin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu, makasih nggih, makasih. Mic-nya dikembalikan. Coba izin yang ada enggak yang dulu itu pernah nyantri, alumni pesantren. Yang sekarang kerja atau apa ada enggak? Alumni pesantren. Saya alumni pesantren. Ini kerja baju coklat di Surabaya. Coba ini coklat ini alumni pesantren mana? Sudah di situ aja Pak. Di situ berhenti. Ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Izin. Birawa. Izin nama saya Pratu Didik Slamet Suryanto. Dari Dinas Makodam 5 Brawijaya. Wah luar biasa. TNI dia. Wah istimewa. Masya Allah. Panggilannya siapa? Izin panggilan saya Didik. Mas Didik. Siap. Izin Mas Didik. Siap. Dulu nyantri di mana? Dulu nyantri di Bojonegoro, asli Bojonegoro. Nyantri di Bojonegoro. Berapa tahun? Alhamdulillah kurang lebih 5 tahun di Pondok Pesantren Al-Quzi, Kendal, Dandar, Bojonegoro. Masya Allah. Dulu waktu mondok memang sudah memiliki cita-cita jadi TNI. Dulu alhamdulillah belum pernah kayak gitu. Intinya setelah lulus diajak kerja sama saudara di Bandung. Nggak taunya lokasi tersebut adalah lokasi TNI. Alhamdulillah dari situ berminat. Masya Allah. Izin Bang. Wah. Sak leting iki. Sak leting iki. Izin. Dulu waktu di pondok itu pernah ngabdi enggak? Khidmah. Nggih ngabdi kalih Guse teng dalem. Bagian apa dulu? Kula masak, Gus. Bagian masak. Nggih. Masakan Pak Yai sama Bu Nyai. Masak teng griyane yogane Pak Yai teng kene. Ya, di duriahnya. Nggih. Jadi masak itu berapa tahun jenengan? Kula masak kurang lebih setunggal tahun mawon. Badhe niku kan teng mriku kan pondok Salafi, Gus. Siap. Jadi teng mriku kan 5 tahun nggih masak kiambak terus masak Masakan duriah, kemudian untuk makan sendiri, masak sendiri. masak liwet. Selain khidmah masak, pernah khidmah apa? Melayani guru itu. Pembersihan dalem mawon, Gus. Oh ini loh, hasil survei membuktikan. Dulu waktu nyantri, khidmah, masakan kiainya, masakan gusnya, bersih-bersih dalam. Belum pernah terfikirkan kalau besok jadi TNI, tiba-tiba keluar pondok, sekarang menjadi TNI. Padahal menjadi TNI itu sulit, Masya Allah. Itu karena memang wabarakatuhu bil hikmah. Jadi ketika santri itu melayani gurunya, ini bukan perbudakan. Ini memang murni salah satu bentuk terima kasih, pengabdian. Bahkan Sayyidina Ali mengatakan, ana abduman alamani walau harfan wahidan. Aku itu hambanya orang yang mengajariku walaupun hanya satu huruf. Hamba, budak kita itu. Seolah-olah bahasanya seperti itu, seolah-olah artinya kita itu siap mau diperintah apapun. Nah ini contohnya. Mas siapa tadi? Izin Mas Didik, Gus. Wah pakai izin TNI. Izin. Siap. Siap Mas Didik. Oke, Gus. Oke. Keren ini Pak Pangdam ya. Santri melayani kiai sekarang jadi TNI. Artinya santri itu bisa menjadi apapun itu. Dan ketika sudah menjadi apapun itu, saya minta tolong hatinya tetap menjadi seorang santri. Amin, Gus. Masya Allah, luar biasa. Sudah menikah? Alhamdulillah sampun, Gus. Izin, anaknya berapa?
Izin nanya satu Gus. Kenapa izin masih satu? Apa nggak pernah lembur izin? Alhamdulillah tasik 5 bulan. Istri di mana ini? Teng Bojonegoro Gus. Loh kamu dinasnya di sini? Nggih, nggih. Izin silahkan main ke Blitar. Nggih, siap. Weh, kene yo angkatan darat tok. Iya. Aku yo TNI, Pak. Nggih. Tapi ra ketompo mbiyen. Suka, wah ini ada tambahan dari Pak Emil. Izin Siap. buat istri dan anakmu. Nggih, Gus. Jangan buat kamu sendiri. Alhamdulillah. Nah. Gimana? Wah, sama dari Pangdam. Sudah umroh belum? Izin. Izin belum Gus. Yang tanya Bapak Pangdam. Diberangkatkan umroh sama Pangdam. Masya Allah, luar biasa. Ya Allah. Pangdam, dibarengkan saya saja. Awal November saya berangkat. Maksudnya dibarengkan saya saja. Mau berangkat umroh bareng Pangdam? Sama saya. Oh gitu. Oke, siap. Nggih, Masya Allah. Alhamdulillah. Oke. Wah langsung loh, Pangdam, Masya Allah, istimewa. Terima kasih Pangdam, istimewa jenderal. Masya Allah, ini nikmat dari Allah lagi loh. Santri ya ini rezeki ini min haitsu la yahtasib, ora disangka-sangka. Ini dari izin dari Bu Gubernur, dari Mas Wagub, Bapak Emil Dardak yang dianugerahi oleh Allah istri cantik. Dari Pak Sekda, dari Kepala Biro Umum. Dapat sangu umroh 2 juta. Amin. Alhamdulillah Gus. Alhamdulillah. Bangga enggak jadi santri? Siap bangga Gus. Bangga enggak jadi TNI? Siap bangga jadi TNI Gus. Masya Allah istimewa. Ya Allah luar biasa ini loh santri. Keren. Bangga aku malam hari ini. Wah sarungnya itu. Siap. Nggih. Terima kasih dong ke Pak Pangdam. Ucapkan. Izin, Bapak. Izin terima kasih Bapak Jenderal. Siap, terima kasih semuanya atasan saya dan terima kasih semuanya untuk Ibu Gubernur dan wakilnya semuanya sejajaran. Terima kasih banyak. Wah luar biasa. Terima kasih. Salam ke keluarga ya. Gus. TNI banget. Izin segera salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selak malam. Beh aku suwi-suwi engko mulai panggah izin aku. Beh gara-gara saiki heeh anak buah Pangdam ae dhewe. Siap izin. Jangan angkat tangan, tak tembak. Aku malah galak banget aku. Wah langsung didata itu loh, umroh dia. Coba yang alumni pesantren lagi ada enggak? Apa perempuan? Coba kita cek. Cet. Oke nenek. Kamu alumni pesantren? Alumni pesantren yang sekarang sudah kerja ada enggak? Kerja? Di? Guru TK sini. Oke, depan belum pernah dikasih loh, depan ini. Grup ini. Ibu guru TK. Bentar. Ini orang-orang biar mantep jadi santri itu bisa jadi apapun itu. Yo. Salam Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin namanya siapa? Izin nama saya Ibu Arofa. Kalau di kampung terkenal dengan nama Bunda Arofa karena mengajar PAUD dan TK. Masya Allah luar biasa. Sudah berapa tahun Bu Arofa ngajar PAUD dan TK? 15 tahun. 15 tahun. Berarti jangan orang sabar itu. Ngajar PAUD itu sulit loh itu. Sulit luar biasa. Bu Arofa dulu santri mana? Ngapunten saya asli Gresik Balong Panggang. Saya dulu nyantri di Pondok Pesantren Syifaul Qulub, Desa Klotok, Kecamatan Balong Panggang. Tepuk tangan Bu Arofa. Nyantri berapa tahun? Saya waktu itu karena orang tua kan ngapunten merantau. Jadi Siap. sejak kelas 1 SD sudah belajar di Pondok Syifaul Qulub. Sampai umur kelas berapa? 6 menikah. Kelas 6 sampai? Kelas 6. Kelas 1 SD sampai kelas 6. Masya Allah. Berkahnya nyantri apa saja sekarang yang dirasakan? Alhamdulillah karena waktu itu saya dari kecil kan sekolahnya negeri nggih Gus. Siap. Sementara ngapunten keinginan untuk belajar agama itu sangat semangat. Akhirnya sekarang
saya dikaruniai 4 anak, ingkang 1 sampun kapundhut, yang 2 Ya Allah. hidupnya di pesantren, dan salah satunya hafiz Quran, Gus. Gila, rezeki. Santrinya Ibu Nyai Wafi, Pondok Pesantren Al Hidayah 3, Bu Hovifah. Masya Beliau Allah. biasanya khatmil Quran dan dalemi Bu Hovifah. Masya Allah. Nggih. Itu anak yang nomor 2. Nomor 2, yang Terus? nomor 1 mondok juga kelas 3 SMA di Pondok Pesantren Banu Hashim Waru. Santrinya Ibu Nyai Faiza. Masya Allah. Nggih. Jadi itu putranya 2 itu. 2, yang 1 Mondok masih semua. 5 tahun. Di rumahin tadi saya titipkan abinya. Ngoten. Masya Allah, ya Allah. Kalau di rumah ngapunten juga punya usaha dagangan, Gus. Apa dagangannya? Saya memproduksi Ya dipromosikan nggak kunyit apa-apa. asem, beras kencur dan sinom. Ngapunten Bu Hovifah. Nggak apa-apa, ngapunten. boleh, bebas. Ibu malah seneng ini. Rakyatnya bisnis ini. Nggih Seneng. ngapunten, alhamdulillah UMKM. kuasa Allah saya waktu itu awal-awal ngapunten nggih Bu Hovifah, awal-awal Ibu Risma menjabat jadi wali kota itu saya ikut tes, saya masuk di kelas psikologi UNER Bu Hovifah, Masya gratis waktu itu Bu Hovifah. Ini loh. Gratis tis. Asli produk pondok pesantren bisa sehebat ini, bahkan juga bisa bisnis sekarang jualan jamu, sinom, dan anak-anaknya alhamdulillah juga menjadi seorang santri. Ya Allah, luar biasa. Dinaikkan Terus derajatnya. ngapunten saya cerita lagi Gus Napa? Idam nggih. Dulu saya matur sama kedua orang tua saya, kapan saya punya rumah di Surabaya? 2017 Bu Hovifah, tetangga itu sama bilang gini, ya Allah guru TK bisa beli tanah sebesar itu di Gila. Gedang Sari. Ngapunten, Bu. Santri, Nggih. barokahnya khidmah kayak gitu. Akhirnya tahun 2017 punya rumah, 2018 saya dapat undian umroh gratis Gus Idam. Saya Masya sudah berangkat. Allah. Ya Semoga Allah. nanti ini antrian haji bisa berangkat sama abinya. Amin. Amin, amin. Pokok santri ya itu tadi kayak ngaji yang awal tadi, yakin. Sudah, pun dekengan pusat niku. Niki angsa sangu, banyak ini. Ya Allah. Jenengan pun karena ini orang mulia ini, guru PAUD ini, mulia ini. Ini dari Pak Gubernur, Ibu Gubernur, Pak Wagub, Pak Sekda, Saya Kepala sekarang Biro Umum. Belajar sama ngapunten Ibunda Cita itu semangat sekali saya kalau Oh, ada jamaahnya undangan. toh? Jamaahnya Al Bunda Yasmin Cita, toh? saya nggih. Oh ala Al Yasmin, siap. Nggih, istiqomah pun saya top terbaik. Dapat rezeki titip untuk teman-teman Al Yasmin 1 juta, buat jenengan 2 juta. Masya Allah. Matur nuwun sangat rezekinya Al Sudah, Yasmin. cukup. Sangat. Nggih. Matur nuwun sangat Bu Hovifah, matur nuwun Nggih. sangat Gus Ikdam. Semoga Matur nuwun terus sangat sukses. Bunda Cita nggih, matur nuwun sangat. Wah, gini Sampun loh. nggih, assalamualaikum Adabnya santri, warahmatullahi mangga matur wabarakatuh. suwun. Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adabnya santri istimewa, ya Allah. Kita bisa lihat ternyata santri bisa jadi TNI, santri bisa jadi pengusaha, guru luar biasa. Pasti ada yang lain-lain lagi, Masya Allah. Semoga seluruh santri-santri di negeri ini dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma, amin. Dan karena ini juga mensyukuri 80 tahun Provinsi Jawa Timur. Semoga Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi yang barokah, diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kuncinya apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Jikalau penduduknya ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, la fatahna alaihim barokatin minas sama'i wal ard. Allah akan menurunkan barokah dari langitnya dan menumbuhkan barokah dari buminya Allah. Pokoknya kuncinya jenengan kudu istiqomah takwa lan noto keimanan. Insya Allah Provinsi Jawa Timur ini akan menjadi provinsi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggih, sareng-sareng kita baca sholawat nariyah. Nggih. Nanti baca sholawat nariyah, baca sholawat asghil, kemudian baca tasbih, kemudian baca doa sapu jagat yang semangat. Sholawat nariyah itu salah satu waldifah kakek saya. Al-Mukarram, Al-Maghfurlah, Simbah Yai Zubaidi Abdul Ghafur. Ini salah satu waldifahnya, kegiatan rutinnya itu. Kakek saya itu, alhamdulillah sampai tumbuh, doanya ampuh kayak ibu saya ini. Bahkan sampai tumbuh cucu kayak saya yang nggak jelas tapi dicintai orang banyak kayak jenengan-jenengan ini. Salah satu amaliyahnya adalah sholawat nariyah kakek saya itu. Kakek saya kalau nariyahan itu baca 4.444 kali. Itu setiap malam Selasa dulu. Malam Selasa atau malam Rebu gitu.
Nah nanti setelah baca nariyah kita baca sholat asyil. Agar kita semua dijauhkan dari musibah dan bala. Dijauhkan dari fitnah. Dijauhkan dari adu domba. Dan dijauhkan dari segala mara bahaya yang membahayakan diri kita. Kemudian kita baca tasbih agar kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca doa sabu jagat agar kita diberi kebaikan dunia akhirat, keselamatan dunia akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman daman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tafariju bihi al-kurabu wa tuqada bihi al-hawaiju wa tunalu bihi ar-radaibu wa husnul khawatimi wa yustasal ghamamun biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamatin wa nafasi bi'adadi kulli ma nubil Allahumma salli salatan kamilatan wa salim daman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tafariju wa tuqada bihi al-hawaiju wa tunalu bihi ar-radaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamun biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamahatin wa nafasi bi'adadi kulli ma nubillah salli ala sayyidina Muhammad. wa ashghili zalimin bizzalimin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi Ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad. wa ashghili zalimin Allahumma salli ala. Ya Allah, wa ashghili jauhkanlah kami dari musibah dan bala-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami dari fitnah ya Allah. akhrijna min bainihim salimin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah wa la ilaha. Ya Allah, turunkan rahmat-Mu ya Allah. Turunkan kasih sayang-Mu ya Allah. Wa la ilaha. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي
Subhanallah. Alhamdulillah wa la ilaha wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Benar Rabbana. Ya Allah, berilah kami kebaikan dunia akhirat ya Allah. Atina ya Allah, wa fil yang selamataken kita dunia akhirat ya wa Allah. qina Benar Rabbana. wa fil wa qina Semoga Jawa Timur selamat, Jawa Timur makmur dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita ilahilas.